yang ingin kita inginkan. Iya, Atau pasti kalau nanti udah keterima, udah misal pergi kemana lah, misal ke contoh ke Korea atau ke Jepang, jadi apa? Ya itu nanti kan skill-skill itu terbentuk sendiri nih loh. Terus yang kedua, habis masalahnya ini misal udah ke luar negeri, terus dia udah kerja, udah nabung. Nah, otomatis kan pendapatan yang semula dari rumah terus ke luar negeri kan udah meningkat. beda. Meningkat berapa kali lipat lah. Nah, itu Benar. dapat porsi lagi. Tetap apa ya? Habit kebiasaan nabung itu harus dipaksa lagi. Dipaksa dijaga. Pasti Sebenarnya ada godaan, oh banyak. Di luar banyak godaan, pasti lebih banyak, godaannya lebih gede. iya, apalagi dengan finansial yang lebih matang lagi ya. Godaan cewek lebih menggoda-goda. Ya, Godaan apalagi lain? Belanja, belanja. godaan. Rasa ingin balas dendam saat kita nggak punya uang, Susah, ingin nggak membeli bini. ini itu, yang ditahan-tahan. Sebenarnya self reward atau membeli itu boleh, tapi kita tetap harus menjaga ya, memaintain keuangan kita, finansial kita untuk sesuatu itu. Nanti pasti ada saatnya sampai tujuan yang kita inginkan. Kita punya ambisi, tapi jangan tidak terlalu ambisius. Dan di sini Mas Ahmad ngobrol di sini ya Mas Ahmad ya. Nah, terus apa lagi ya? Kendala itu ya, mungkin musuh terbesar kita itu bukan orang lain, sebenarnya diri kita sendiri. Iya betul betul. Terus ada hasutan dari orang lain, orang nggak suka kita, terus kita serap energi jahat itu, akhirnya ya kita takut sendiri, diri kita sendiri apa kayak membentuk ketakutan itu loh. Wis tuh buang aja seperti itu. Bilangin kalau kalau nggak suka udah ada yang kayak gini udah isui aja itu kayak gitu. Iya iya, Udah, banyak sesuatu faktor aja. ya dari Yang eksternal. toksik itu dari aja. Malah kadang itu apa motivasi terus apa ya kayak dukungan itu mungkin datang dari orang lain. Mungkin banyak kan mungkin dari orang sekitar malah cenderung menjatuhkan atau gimana. Tapi kalau pas posisi kita naik level up itu malah kita dipuji-puji tapi ada maksud tertentu, kadang kayak gitu. Serba salah kayaknya seperti itu. Ya mungkin setiap orang kondisinya berbeda. Ada yang mungkin dapat dukungan dari keluarga itu lebih bagus, tapi ada juga yang sebaliknya. Betul. Keluarga sendiri Nah, atau circle dekat kita sendiri yang tidak malah demotivasi. ya, jadi gini, hidup di dunia itu kita nggak bisa, apalagi kondisi kita masih di bawah, udah kita ditakdirkan di sini untuk berjuang. Benar. Kalau udah menyerah ya buat apa tuh loh? Kasihan mungkin orang-orang sekitar kita, kasihan orang tua Anda, mungkin kasihan pasangan Anda nanti kalau Anda cuma apa ya, tidak ada pandangan hidup, tidak ada target hidup gitu loh. Susah ini membangun mindset ini, kadang itu ada pengaruh jadi dari circle-nya, dari dia apa ya, dari dia teman-teman sekitarnya itu kan pengaruh juga kan. Kalau teman-temannya sama sefrekuensi, mintanya cuma seneng-seneng saja, ya susah. Soalnya seneng-seneng pasti ngabisin duit, pasti keluar duit. Iya benar-benar. Itu menjadi apa hambatan juga loh. Memang harus keluar dari zona itu, yang mau nggak mau. Ada waktunya, mungkin waktu kita masih sekolah, masih remaja, oke lah kita cuma apa senang-senang. Tapi ya jangan terus-terusan dibawa sampai apa lulus sekolah, apa lulus kuliah. Udah biasanya itu selesai, udah. Terus kuliah Anda bertempur, Anda punya target. Soalnya waktu Anda itu tidak banyak, kita nggak tahu waktu kita kapan, umur kita dikasih berapa, kita nggak tahu, itu misteri. Bisa tahu besok kita mati, itu besok apa lusa. Makanya berusaha sebaik mungkin, bangun aset Anda, udah satu saat Anda berkeluarga, Anda menjadi sebuah apa
kepala rumah tangga, contoh yang baik, istilahnya gitulah. Anda dapat membuat sebuah warisan, entah itu warisan berupa harta benda atau warisan apa ya, warisan sebuah ideologi Anda loh, prinsip hidup Anda. Tujuan kita hidup di sini kan survive udah. Di Indonesia ya mau gimana lagi? Pemerintah nggak kayak mungkin orang-orang negara yang negara apa maju. ya, negara makmur lah, entah itu kayak Arab Saudi apa yang bisa nanggung segala apa fasilitas Semua kesehatan, bebannya. pendidikan gratis. Negara kita nggak, suruh cari makan sendiri. Habis itu Anda ditarik duit itu, Pajak. pajak itu, Anda masih harus menghidupi negara, bukan hanya anak istri Anda, tapi Anda harus menghidupi negara. Negara itu bayangin, Anda tiap bulan tiap anu dimintain itu uang saku buat negara. Ya buat gaji pejabat-pejabat, buat gaji yang bekerja buat negara. Terus negara fungsinya apa itu Pak? Ya. Ya benar, kita tahu ya pemerintah Indonesia memang sangat wow. Pajaknya sangat wow. Ya mau gimana lagi, soalnya kan pemerintah kita juga tertekan oleh utang itu loh. Jadi harus target segini. Kalau enggak ya tambah bengkak utangnya. Mau gimana lagi? Apalagi sektor-sektor yang menjadi andalan kayak BUMN juga, waduh gimana kinerjanya buruk. Nggak ada yang memuaskan. Contoh yang kemarin yang viral itu kayak apa ya, artis itu yang apa, yang saudaranya yang terus apa lagi, asistennya itu yang jadikan Raffi Ahmad, jadikan itu ya itu kepala Raffi Ahmad itu yang Bejastil. jadikan kayak asisten apa di perusahaan BUMN, komisaris apa, Iya, asisten iya. komisaris itu, waduh, Bagi-bagi jabatan. mau ya rakyat normal lah, banyak apa itu namanya, banyak protes dari orang-orang. Ya gimana, itu kan badan perusahaan bukan swasta, itu kan milik negara, milik rakyat. Kalau perusahaan sendiri nggak masalah, mau anaknya sendiri, mau pembantunya, mau apanya, terserah mau jadikan apa. Masalahnya kan Pak, itu punya orang masyarakat Hindu, itu masyarakat Indonesia ini. Ini kan menjadi sebuah cerminan orang-orang yang seharusnya pinter-pinter, yang punya bakat itu merasa tersisih. Itu merasa buat apa aku belajar rajin-rajin? Buat apa aku belajar prestasi? Itu yang jadi itu ya orang-orang itu. Mungkin bikin patah semangat. Ya, tugas kita, kewajiban Anda, mungkin posisi Anda lagi susah, lagi bingung nyari kerjaan, kalau itu jangan putus asa, terus cari. Ya benar. Nggak masalah, yang penting Anda jangan mager di rumah, berusaha. Inbox, email lamaran pekerjaan, dimanapun ada. Sekarang kan mudah di sosial media, dia ada aplikasi, website itu, portal-portal pekerjaan. Aplikasi semua sebanyak mungkin, terus keliling, nyari info, kemanapun. Cari info, gak peduli omongan mertua, omongan istri Anda, mungkin Anda lagi nganggur, omongan orang-orang terdekat Anda, biarin, yang penting Anda berusaha, pasti ada jalan, saya yakin. 1000 kali usaha nggak masalah, sampai Anda dikira orang gila nggak masalah, yang penting Anda berusaha, pasti itu ada jalan, saya yakin. Cuma ya jangan menyerah, itu sabar sama berdoa, itu yang paling penting. Pasti. Soalnya Anda tidak apa ya, sekarang itu nggak bisa, kecuali ya mungkin Anda punya apa ya, punya hubungan khusus, apa jalur khusus, saudara apa yang bisa, oke Ya lah. benar.
Tapi lo orang-orang yang nggak punya, orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya koneksi siapa-siapa, orang yang dianggap sampah, mungkin Anda dianggap sampah apa gimana, sampah masyarakat, sampah apa, wes toh. Yang penting berusaha, kita masih hidup, yang penting badan Anda sehat, Anda pasti berpikir jernih, nggak gila, kecuali Anda gila nggak masalah, udah beda lagi. Ada jalan bebas, ada orang gila nggak pakai pakaian, jalan bebas, nggak ada yang ngalangin. Nah, kalau Anda masih normal, Anda masih di pikirannya sehat, udah berusaha, itu tugas kita itu aja, itu udah nggak peduli, wes pasti ada jalan. Harus nekat, emang harus nekat, nggak punya apa-apa gimana? Kalau kita berdiam diri ya, mending Anda di hutan bertapa 1000 tahun, kita udah moksa, udah bebas. Ya memang hidup gimana ya, masa apa ya, sekarang itu memang susah ya. Kalau Anda tidak merubah nasib Anda ya jangan menunggu siapa-siapa, soalnya Anda bukan siapa-siapa dulu. Ya. Kalau Anda bukan Anda sendiri yang merubah, ya siapa lagi? Motivator mungkin cuma sesaat, habis itu malas lagi. Kalau nggak ada niat dari diri sendiri, itu yang paling utama ya, susah, berat itu. Tapi mau gimana, nggak cepat lagi. Itu baru level, dan ingat itu baru level pertama awal kita nyari kesempatan, rezeki, mungkin bisa merubah nasib yang lebih baik daripada sebelumnya. Anda nggak harus menjadi orang kaya, nggak semua jadi takdir orang kaya, tapi seenggaknya Anda itu bisa lebih baik dari sebelumnya itu loh. Itu sudah menjadi pencapaian bagus buat Anda. Itu sebuah kesuksesan menurut saya. Nah, itu. Jadi apa ya? Ya, action lah. Niat, action, udah. Nggak usah ntar takut gini, ntar takut sana. Nggak peduli. Yang penting Anda niat ada bagus, jalan. Titik itu aja. Terus apa lagi? Ini yang menjadi motivasi Anda itu lebih baik dari masa lalu itu apa? Maksud kita pasti mengalami kehancuran atau gimana, peristiwa apa yang peristiwa yang enggak, ya peristiwa hidup lah yang enggak baik masa lalu. Untuk Mas Yudi ini gimana? Kalau apa motivasi yang merubah Anda itu lebih baik dari masa lalu lah? Ya sebenarnya kok dari saya yang paling gampang sih punya ambisi ya. Kita ingin berubah, keluar dari zona nyaman. Kalau sebagai contohnya saya ambisi banget, pengen punya banyak uang. Karena gampangnya kalau punya banyak uang tuh hampir setengah masalah tuh seperti selesai. Nah itu ambisi, makanya saya banyak cari kesempatan bekerja untuk sampai di negara ini ya. Sampai ke luar negeri lah. Sampai ke luar negeri ya, istilahnya begitu. Karena ya mengharapkan perekonomian di Indonesia sangat susah. Ya mungkin kita salah satu wakil dari masyarakat yang nggak punya apa-apa ya, nggak punya koneksi, nggak punya duit juga. Pendidikan hanya sampai menengah ke atas. Kita itu mau kerja di mana lagi udah nggak keterima. Mau usaha juga nggak ada yang percaya. Soalnya nggak punya apa-apa. Itulah. Yang punya dulu ya kan, ya usaha nekat pasti ada jalan. Saya ya betul, itu salah satu ambisi motivasi. Terus ya. Cari itu jangan lelah, pasti ada. Kalau kita tiduran peluang. Anda yang penting masa bodoh tidur, penting makan, hancur nanti pasti. Tua Anda itu tahu Anda udah tua, nggak punya power, mau gimana lagi? Nggak punya power, nggak ada yang nolong, kita mau apa? Kasihan kan? Kasihan terhadap diri Anda sendiri. Kasihan kepada orang yang mungkin peduli terhadap Anda. Ya benar. Sebenarnya motivasi bisa datang dari mana aja ya. Apalagi kalau ingin bekerja di luar negeri, merasakan enak dan nyamannya tinggal di luar negeri, gimana suasananya dan
terus lebih gimana humanis ya. kulturnya, gimana Benar, Anda benar. proses perbedaan perlakuan Dan di pandangan sini hidup sama ya, orang di Indo, itulah. lebih respect lah, lebih menghargai satu sama lain. Ya, sebenarnya untuk ambisi sangat banyak ya kita dapat, entah dari masa lalu atau Pokoknya mungkin pengalaman Anda punya pengalaman lebih terpahit memang Anda, itu sebuah motivasi. Kalau nggak ada pengalaman pahit, mungkin nggak ada. Mungkin Anda tetap tiduran kayak orang. ya betul. Nggak ada perubahan yang Mager. terjadi ya. Nggak ada perubahan. Ya itu, jangan menyalahkan keadaan, tapi Anda harus berpikir kenapa keadaan itu datang kepada Anda. Ya Anda termasuk yang terpilih. Mungkin Tuhan itu memasakkan keadaan itu terhadap Anda. Itu untuk Anda, otak Anda itu sudah sadar ya. Kayak cambuk itu loh. Kamu itu masih susah. Betul. Masih kayak sampah. Kok sama tiduran itu loh. Tak kasih kamu masalah lebih besar. Gila kamu pasti. Iya, betul. Mampu enggak? Itu sebuah tantangan, enggak masalah. Ya itulah namanya hidup dunia, pasti ada masalah. Masalah satu datang lagi masalah lain. Ya itu. Betul. Otak kita dipacu untuk memecahkan masalah. Kalau enggak itu, enggak ada namanya mobil, enggak ada namanya pesawat terbang, enggak ada namanya gadget HP. Oh kayak macam itu kan karena sebelumnya ada masalah yang harus dipecahkan. Memang seperti itu kita takdirkan sebagai manusia. Namanya manusia hidup pasti masalah datang. Dan satu, jangan takut capek ya. Kalau capek istirahat, ya, jangan takut capek. Orang kalau ingin sukses, ingin banyak uang atau sesuatu impian ingin tercapai, jangan pernah takut capek. Banyak Indonesia, banyaklah manusia sering mengeluh nggak bakal menghasilkan apa-apa. Semangat juang harus tinggi ya. Nah, terus satu lagi masalah percintaan itu, mungkin galau apa-apa, aduh udah buang-buang itu, gila kamu punya uang banyak, bisa beli apapun, bisa nyari segila apapun kamu, Ya. Pencapaian ya Uang membeli kegilaan. Yang penting ada itu, merubah dulu nasib Anda yang dari sebelumnya lebih. Benar. Itu nomor satu itu. Nggak harus Anda harus sekaya Timothy Ronald, sekaya punya triliuner, nggak harus. Yang penting Anda merasa cukup, ya udah itu. Syukuri, terus yang kedua tuh syukuri. Udah itu penting. Kalau memang Anda sudah mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, syukuri, pasti ditambah. Itu loh. Kalau nggak syukuri, mungkin bisa berbalik. Ya, harus tahu takaran cukupnya ya Mas Ahmad ya. Syukuri, cari lagi, syukuri, dapat lagi. Pokoknya jangan terpaku sama orang-orang yang udah triliuner. Yang penting kamu punya target yang lebih baik dari sebelumnya, itu sudah lebih bagus target Anda sendiri. Tiap orang kan targetnya beda-beda. Ya mungkin ya itulah dari kita hasil ngobrol ini, ngopi-ngopi sore hari. Ya, tolong dicari apa ya? Hikmahnya. Ya mungkin sisi jeleknya nggak apa-apa, nggak usah dipakai, ya apa sih bagusnya. Kalau nggak ada sisi bagusnya ya nggak usah aja. Di sini kita hanya berbagi Mas Ahmad ya. Bagi, nanti memotivasi. Episode yang datang ada lagi motivasi kehidupan yang mungkin dari pengalaman kita itu. Yang bisa kita bagi ya. Hancur Mas, pengalaman kita ya kita hancur sebelumnya daripada tapi seenggaknya sekarang lebih baik dari sebelumnya lah. Betul. Tetap semangat harus punya niat. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, share.